Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa ma ba'du. Sahabat mulia yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami di SIT Mulia TV, masih di acara yang kita tunggu-tunggu, Mulia Podcast edisi Ramadan 1444 Hijriah. Sudah hadir di tengah-tengah kami, di ruang podcast kami, satu narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Beliau adalah Ustadz Dr. Mujidin MSI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana Ustadz? wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Karena di bulan Ramadan tahun ini cuacanya panas Ustadz kalau siang. Iya. Dan kalau malam juga kadang-kadang dingin, kadang-kadang terasa panas juga ini. Ya, Nah ini Ustadz, menambah pahala. betul ini Masya Allah. Karena apapun di bulan Ramadan harus kita hadapi Ustadz. Betul Ustadz. Iya. Nah Ustadz, mohon izin saat Dr. Mujidin saat ini menjabat untuk posisi sekarang amanahnya di mana Ustadz? Ya, Ketua Yayasan Barokatul Ummah wa Ilmu dan Ketua Yayasan Mulia. Mulia, Ketua Yayasan Mulia itu membawai di bawahnya ada ISTEK, ya, Institut Sains, Teknologi dan Kesehatan. Teknologi dan Kesehatan. Kemudian yang Barokatul Ummah itu yang membawahi Akbid, jadi Akademi Kebidanan, Masya Allah. Jadi Yayasan Mulia sudah ada perguruan tingginya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini berkahnya ini. Baik Ustaz. Mudah-mudahan ini di bulan puasa juga berdoa sedang diajukan untuk jadi universitas. Masya Allah. Sudah diajukan ke Dikti dan proses masih dan LRDT insya Allah sudah memberi sinyal boleh gitu. Masya Allah, kita doakan nanti ya. Sahabat mulia di rumah juga bisa nanti mendoakan semoga Yayasan Mulia kita terus berkembang khususnya di bidang pendidikannya dan punya universitas. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Baik Ustadz, di bulan Ramadan ini kita akan bahas sedikit terkait dengan menuntut ilmu Ustadz. Jadi kalau kemarin kita tahu bersama bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan dan tidak hanya puasa Ustadz. Nah kira-kira bagaimana pentingnya ilmu di bulan Ramadan bisa disampaikan Ustadz mungkin untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usini wa iyyakum bi taqwallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mas Amira ya. Iya betul ya. Ya makasih Mas Amira. Kita bincang-bincang ya, santai ya, tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu itu tidak di bulan Ramadan itu juga sangat penting, apalagi ini di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu kan juga disebut bulan tarbiyah. Oh, syahrut tarbiyah. Syahrut tarbiyah. Pendidikan saja. Gitu ya. Artinya malah ada satu spesifikasi nama. Dan itu kaitannya juga dengan ilmu, kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan kan mesti syarat dengan ilmu. Iya betul. Jadi ini merupakan satu harusnya salah satu fokus dalam bulan Ramadan ya mentarbiyah diri, mencari ilmu gitu, memperdalam ilmu. Makanya istilahnya yang hadis yang kita sudah tahu semua, malaikat Jibril itu datang ketika bulan Ramadan itu ke Nabi Muhammad SAW ya untuk mungkin mau menghatamkan Quran bukan memperbaiki tapi mungkin mengecek atau apa ya, gitu mentaksin ya karena ini pentingnya bacaannya tidak berubah mungkin. Ya mungkin tidak sekedar bacaannya tapi mungkin juga implikasinya juga mungkin bagaimana dicek standar-standarnya mungkin mungkin gitu ya. Karena memang ini khusus gitu. Kenapa kok malaikat juga hadir pada bulan Ramadan untuk Nabi kaitannya dengan Al-Qur'an. Itu juga menandakan bahwa bulan Ramadan itu memang sangat spesial dan salah satu fokusnya memang mencari ilmu gitu ya. Dan kalau di bulan bukan Ramadan mencari ilmu juga merupakan satu kewajiban ya dulu minal mahdi ilal ladi, apalagi di bulan Ramadan yang kita sudah tahu semua
kebaikan-kebaikan ya dilipat gandakan kan kebaikannya dari 10, 70 sampai 700 misalnya. Kali lipat Kali lipat. Berarti kalau mencari ilmu pada bulan Ramadan ya seperti itu gitu. Betul. Ya dilipat gandakan banyak sekali itu. Jadi rugi sekali orang yang menghadapi Ramadan tidak mentarbiyah diri, tidak mencari ilmu. Tidak salah satu memfokuskan diri, menyempatkan diri untuk memang di sela-sela kesibukannya harus diberi waktu yang cukup banyak untuk mencari ilmu. Baik. Kalau kaitannya dengan Ramadan, Ustaz, kita tahu di bulan Ramadan itu lingkungannya kondusif, Ustaz ya. Semua orang berusaha untuk beribadah. Nah, untuk kira-kira mencari ilmu, menuntut ilmu di bulan Ramadan itu, apakah memang ilmu tentang agama saja, ataukah memang ya sifatnya umum, Ustaz? Iya. Ya, sebagaimana yang di Al-Quran ya sebenarnya dalam Islam itu kan harusnya ya ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kauniyah ya. Ilmu kauniyah maupun ilmu kauniyah ya. Jadi kita misalnya tahu bahwa misalnya spektrum nama surat dalam Quran itu juga menyangkut spektrum yang sangat luas. Dari kalau dikaji lebih dalam, iya, misalnya ya ada spektrum nama surat, namanya surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun, surat 40, surat 23, misalnya Al-Mu'minun ya, surat Al-Kafirun. Terus juga surat kaitannya dengan Nabi. Ya, Nabi misalnya surat Yunus, surat 10, misalnya kan surat Hud, surat 11, surat Ibrahim. Itu kan kaitannya dengan puncak-puncak pribadi yang sangat hebat ya. Maka dia berikan Al-Quran, tetapi juga Quran juga bicara tentang Al-Hijr, tentang gunung ya. Artinya itu kalau dikaji tidak hanya berkaitan dengan agama saja, tapi agama juga saja, ilmu pengetahuan yang lain. Yang lain juga harusnya. Tentang astronomi misalkan astronomi, Al-Najm kan ada. Al-Najm, Al-Qamar, As-Sam, itu ada surat semuanya. Lah mungkin yang saya agak kritik ya, mungkin ini juga sebuah masukan ya pada para penceramah. Ya itu tidak salah, tapi mungkin juga konsentrasinya jangan cuma agama saja. Iya, itu juga tidak penting. Hanya fikih, terus tasawuf, ibadah gitu ya. Bisa jadi orang malah bosan, Ustaz. Karena tiap tahun ada Ramadan dan itu saja yang disampaikan. Iya, takun, tapi uraian takun itu juga kayak gitu, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan itu nggak salah ya. Iya. Itu nggak salah, tapi harusnya saya pernah mendengarkan misalnya ceramah di masjid UGM, dia berceramah tentang bagaimana perspektif ekonomi menurut Islam. Itu juga penting. Karena dalam Quran juga bicara tentang itu. Terus kalau Pak Sairul Alim ya dulu seorang penceramah yang sangat awal-awal itu sangat terkenal pada tahun 80-an, 90-an. Dia bicara tentang alam semesta, bagaimana penciptaan alam semesta oleh Allah yang diterangkan di Quran. Menarik. Kontekstual, ya menarik sekali. Saya bayangkan gini, kalau kemudian penceramah itu tidak berusaha keluar dari sesuatu yang memang itu sudah menjadi kebiasaan. Dia harus berusaha mencoba memberikan materi, ilmu yang memang menarik bagi jamaah. Itu menjadi suatu wawasan baru bagi jamaah kita atau orang-orang Islam yang pengen menuntut ilmu tapi tidak sekedar ilmu yang sudah biasa dia terapkan. Kaitannya dengan ini, Ustaz, di bulan Ramadan kan banyak media. Katakanlah ada kultum sebelum tarawih, ada yang setelah tarawih, ada kultum subuh lagi. Ada juga majelis taklim menjelang berbuka puasa. Nah, bagaimana mengoptimalkan ini menuntut ilmu, tapi lewat tadi media-media taklim begitu. Apakah memang ini memang menjadi solusi bagi kita yang ingin menuntut ilmu, kita menghadiri taklim, atau cukup dengan tadi adanya medsos, adanya itu, atau gimana, Ustaz? Yang baik menurut sebagai pencari ilmu yang ya sekarang kan sebenarnya sudah sangat terbuka ya. Media pencari ilmu, alat-alat atau media untuk mencari ilmu. Betul. Bahwa kita memenuhi standar yang tadi itu adalah misalnya ada sebelum buka itu juga nggak apa-apa, itu juga boleh gitu. Tapi kita juga harus
memberi porsi lagi pada waktu lain untuk lebih kuat dalam. Kalau perlu misalnya saya usul misalnya lembaga pendidikan itu konsentrasinya juga kalau perlu itu mungkin juga mengkaji Quran dalam bulan Ramadan porsinya diperbanyak. Misalnya saya punya ide misalnya pada bulan Ramadan misalnya awal atau 10 hari terakhir misalnya di samping ada tahfidz, ada tafsir, ada tafsir, terus ada penafsiran kontekstual tentang Quran, kajian itu kajian, tematik kontekstual dan itu kita apalagi misalnya iktikaf itu kan sangat baik untuk menambah ilmu gitu ya di forum-forum itu. Gitu. Kalau perlu ya di pagi hari jangan cuma sekedar sisa-sisa. Kalau habis subuh mau sudah ngantuk misalnya tidak sekedar itu. Kondisinya ada semangat menuntut ilmu. Katakanlah mahasiswa ataupun siapapun itu yang tidak hanya berpuasa tapi juga berusaha untuk memanfaatkan ibadah puasa dengan tadi menghadiri majelis taklim. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah kita itu materi kurang menarik satu. Yang kedua tadi kondisi yang memang itu sisa-sisa kayak tadi kultum ba'da subuh itu ya jamaahnya ya kira-kira yang ngantuk salah. Mungkin sahabat mulia di rumah juga pernah mengalami gitu ya kultum ba'da subuh kita sudah sahur kemudian ke masjid sholat subuh. Nah kadang-kadang yang mendengarkan pun yang memang betul-betul terjaga atau siap gitu. Nah, jadi memang jadi memang dari tema terus dari waktu ya, dari media juga ya, menarik gitu ya. Yang harus diatur gitu ya oleh para takmir ya, dan oleh para penyelenggara pendidikan harusnya. Yang nomor lain juga mungkin perlu ada kaitannya dengan ruh dan informasi tentang pentingnya mencari ilmu gitu, supaya nanti memang menjadi motivasi besar mencari ilmu. Jadi mungkin di awal-awal Ramadan seperti ini memang perlu digemborkan tentang salah satu pentingnya mencari ilmu di bulan Ramadan dengan dalil dengan mungkin cerita nyata dan sebagainya ya. Saya pernah mendengarkan cerita begini ya. Nah, ini cerita ini nyata gitu ya, bukan hoak dan bukan karangan. Yang cerita adalah Syekh Hisam Al-Burhani. Nanti para pemirsa yang mulia bisa melihat di YouTube ya, Syekh Hisam Al-Burhani. Dia cerita tentang kenyataan kisah nyata yang dialami oleh kakeknya ya, dia cerita yaitu tentang seorang penggali kuburan yang terus berubah menjadi penuntut ilmu dan sampai sekarang turunannya menjadi orang-orang yang syekh yang menjadi panutan bagi suatu negara, yaitu di negara Syria Sam ketika itu. Tadi penggali kubur yang kemudian mendapat apa gitu? Jadi ceritanya gini, ada seorang perempuan yang membawa mayat putranya dengan manusia atau seterangannya lain di dalam kuburan ya. Terus begitu diletakkan dalam kuburan, ternyata itu mayat yang dibawa tadi ketika diletakkan di kuburan itu langsung diambil oleh dua orang yang berbaju putih dengan memakai kuda dan begitu hilang. Ketika diletakkan itu kuburannya itu berubah menjadi taman kayak taman surga, taman yang sangat indah gitu. Iya. Maka ketika itu penggali kubur itu pingsan karena melihat keadaan yang seperti itu. Yang melihat hanya dia atau yang melihat hanya dia. Yang lain tidak melihat. Yang tidak melihat. Iya benar. Nah, kira-kira 3 bulan kemudian ternyata ibu itu juga membawa lagi mayat laki-laki juga. Terus ketika itu diterima juga oleh yang kemarin 3 bulan yang pingsan itu, terus diterima dan mau diletakkan. Kuburan itu seketika berubah menjadi taman surga gitu, kayak katakan aja taman surga gitu. Yang kedua kalinya ini. Yang kedua kalinya. Oh, Masya Allah. Terus maka karena sudah pengalaman,
Iya. Yang penggali kubur ini tidak pingsan. Karena sudah pernah mengalami. Karena sudah mengalami gitu. Terus katakan terus mau dikubur saudara-saudaranya. Nah, ketika seorang perempuan itu mau pergi, dikejarnya perempuan itu oleh penggali kubur tadi. Yeah. Terus ditanya, Anda siapa? Saya adalah si ini. Penasaran gitu. Penasaran ya. Bisa begini. Anda begini, saya begini. Nah, Anda kan juga yang membawa mayit 3 bulan yang lalu juga ya. Iya betul itu. Semuanya adalah anak saya gitu. Dia cerita ibu itu. Anak yang pertama itu adalah anak saya yang sedang sekolah, kayak di pondok pesantren, yang meninggal pada waktu mencari ilmu itu gitu. Oh, dan di pondok itu ya. Di pondok itu dan saya kubur di situ gitu. Subhanallah ya. Nah terus anak yang kedua yang 3 bulan kemudian itu juga anak saya yang lebih tua dari anak saya yang pertama yang meninggal. Nah apa peranannya? Peranannya anak saya adalah sudah bekerja dan dari pekerjaannya itu dia mendapatkan upah dan salah satu sebagian upahnya itu adalah untuk membiayai adiknya yang mencari ilmu itu. Oh, Masya Allah. Jadi kontribusinya kakaknya seperti untuk itu, pada mencari ilmu gitu. Semuanya subhanallah dan ini nyata. Dan kalau nggak salah ulamanya namanya keturunan yang tadi penggali kubur adalah Abdurrahman Ghaffar gitu. Ghaffar Abdurrahman atau Abdurrahman Ghaffar gitu. Yang sampai sekarang masih menjadi turun-turunannya menjadi ulama yang terkenal di Suriah ya. Sekarang mungkin sudah porak-poranda tapi masih ada masjid-masjid. Dan itu masjid jadi begitu dia tahu adalah pencari ilmu itu sangat dihormati ya, sangat jadi ya menurut dia kan karena berubah menjadi taman surga kan jadi sangat dihormati toh. Maka dia begitu sudah selesai menjadi pengubur pengubur mayat yang terakhir yang 3 bulan yang kedua itu dia langsung mencari ilmu di suatu masjid yang besar di salah satu di negeri Sam dan terus ditanya oleh gurunya, kamu umurnya berapa? Saya umurnya 50 tahun. 50 tahun. Oh, sudah. Ya sudah sekitar 50 tahun begitu ya. Jadi, kenapa kok Anda selama ini ngapain umur Anda? Gitu. Malah selama 50 tahun baru datang begitu. Ternyata dia cerita tentang itu dan dia dia benar-benar konsentrasi dari ilmu agama dan ilmu umum dia pelajari secara mendalam. Dan karenanya dia jadi ulama dan turunannya juga menjadi ulama besar. Berkah dari semangatnya kemudian terus mencari ilmu dan berkah dari ternyata penting sekali mencari ilmu. Nah ini menarik Ustaz. Saya tertarik dengan tadi yang tadi meninggal itu pertama kan dia menuntut ilmu ya. Oke lah ya. Tapi yang kedua ini dia berkontribusi dengan uangnya tadi membantu adiknya untuk belajar menuntut ilmu dan mendapatkan kemuliaan juga ketika meninggal. Kedudukannya sama. Nah, kaitannya dengan itu Ustaz, berarti orang yang berkontribusi terkait dengan pendidikan atau ilmu itu juga punya peluang untuk tadi mendapatkan kemuliaan tadi yang ceritakan tadi itu. Betul ya. Nah, kaitannya dengan Ustaz ini kan lembaga pendidikan Yayasan Mulia kan ini pendidikan juga Ustaz ini. Iya. Berarti semua yang berkaitan dengan itu. Bisa mendapatkan kemuliaan juga Ustaz. Harusnya begitu. Tapi syaratnya kata Ustaz Hisam itu ya memang harus ikhlas karena Allah gitu ya. Dia bilang ya jangan mencari ilmu karena ijazah, jangan mencari ilmu karena pangkat. Dengan kata lain itu side effect saja, itu efek samping saja. Tapi harus niat karena itu. Dan dengan kata lain juga orang yang memberi ilmu apalagi gitu. Jadi orang yang menegarakan ilmu misalnya ya lembaga-lembaganya termasuk mungkin ya TU-nya juga pasti harus gurunya mendapatkan kemuliaan itu, muridnya termasuk ketua yayasan juga. Oh ya insyaallah. Amin. Ini menarik karena itu yang diharapkan. Iya, setahu saya itu di Yayasan Mulia itu ketika kita menyampaikan kepada sahabat wali murid begitu, kan kita sampaikan, ayah bunda ini bukan membayar bukan ini adalah iuran atau infak pendidikan dakwah Islam. Jadi diniatkan adalah untuk infak pendidikan Islam secara umum, tidak membayar biaya anak saya gitu. Tapi
artinya kan kalau kemudian niatnya adalah untuk pendidikan Islam, ini menjadi jariah juga, Ustaz. Oh iya. Jariah kebaikan tadi untuk membantu pendidikan Islam, yang nanti bisa jadi ya kepada anaknya iya, tapi juga kepada lembaganya. Dan kalau kemudian ada subsidi silang, bisa juga kepada orang-orang memang bukan anaknya yang ini. Diberi kesempatan dengan biaya itu sama pendidikan ya, bisa mengecap pendidikan, mengenyam pendidikan begitu ya. Ya termasuk orang tua wali murid, ya orang tua wali muridnya bapak dan ibunya, termasuk mungkin mungkin orang lain yang membantu gitu. Itu juga mungkin pekerjaannya dia, tapi niatnya memang dia membesarkan lembaganya dan lembaganya nanti untuk menyekolahkan anaknya. Ya itu bisa jadi kalau niatnya karena itu. Jadi memang niat juga harus diluruskan tadi ya. Harus diluruskan. Ya, nah kemudian kita kembali ke tadi kaitannya dengan menuntut ilmu di bulan Ramadan, di hari Ramadan kita ini. Karena tadi kita sudah punya gambaran bahwasanya bulan Ramadan adalah ibadah yang memang tidaknya berpuasa. Jika ada ibadah sedekah, ada puasa, ada sholat sunnahnya, bahkan tadi saya menyampaikan keutamaan keistimewaan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Perlu nggak Ustadz nanti kemudian kita ini sebagai orang yang pengen belajar itu, kita katakanlah kita mencoba mencari tempat-tempat yang di masjid ini kemudian kajiannya temanya ini, di masjid ini kajiannya ini, kaitannya kita pengen ini dapat ilmu itu. Kemudian kita berusaha untuk menambah ilmu-ilmu itu sampai kemudian kita mendapatkan ilmu itu. Kira-kira apa nih tip-tip biar kita terjaga semangat Ustadz di bulan Ramadan ini untuk senantiasa untuk ilmu? Kalau dulu saya biar semangat puasa itu setiap sore saya ini Ustaz mendata masjid-masjid buka puasanya Ustaz. Di Marbia, di masjid kampus UGM, Jogokaryan itu kan menunya sudah ada jadwalnya Ustaz. Nah katanya biar semangat untuk ilmu ini, perlu nggak kemudian ada tip yang harus kita miliki sebagai orang yang pengen untuk ilmu, biar kita semangat terus untuk ilmu dari awal sampai akhir bulan Ramadan, sehingga memang kalau kemudian ada wisuda gitu ya kita sudah dapat ilmu yang banyak lah begitu. Monggo saat ini kita masih punya waktu sedikit saat ini. Iya, ini sebenarnya boleh juga kayak gitu ya. Tapi kita sebagai seorang Islam sebenarnya harusnya kita punya semangat untuk menjadikan Quran itu sebagai kurikulum hidup kita. Kurikulum itu kan harusnya kita pelajari, kita rancang untuk aplikasinya. Nah ketika bulan puasa memang karena banyak pahalanya, ya kita mencoba untuk dikaji secara mendalam. Bahwa nanti dalam konteks itu sambil memperkuat aspek apanya dari Quran, kita belajar di Syuhada, kita belajar di itu untuk mungkin sakofahnya, wawasannya, tambahan dan memperdalam. Tapi harusnya kita secara individual pun harusnya punya konsep yang holistik, bahwa karena ini puasa, baca Quran alif lam mim saja pahalanya alifnya 10, mimnya juga 10, apalagi memperdalam ilmunya. Wah, itu harus menjadi perhatian dan harus menjadi suatu satu komitmen untuk kita pokoknya tidak sekedar kata membacanya gitu. Kalau perlu kita punya target khatam membaca tafsirnya. Kalau perlu kita punya target saya mengajar apa, atau kalau mahasiswa saya konsentrasinya apa. Dan saya menggali, misalnya saya konsentrasinya psikologi, saya menggali ilmu-ilmu di psikologi yang di Quran itu kaitannya dengan psikologi itu apa. Jadi digali sehingga nanti kita akan menjadi ilmuwan yang matang di psikologi, tapi dari sisi Qurannya, dari baratnya. Jangan seperti ini sekarang kalau misalnya ada seorang mahasiswa ekonomi belajar ekonominya dari barat, wah nanti pusing sekali, tapi malah ekonomi yang di Quran, di Sunnah, di Syariah malah enggak misalnya. Padahal kita sudah selalu melewati bulan Ramadan yang dimana pada bulan Ramadan juga harus mencari ilmu penting. Harusnya tidak. Jadi harusnya kita memang punya satu program besar dan punya komitmen untuk mempelajari Quran secara mendalam, komprehensif, terus juga secara spesifik sesuai dengan prodi kita. Kalau mahasiswa seperti itu, kalau guru juga seperti itu. Nah, terus pas pada bulan Ramadan kita punya kemendalaman yang lebih gitu. Yang tidak bulan Ramadan juga kita harus mengkaji gitu. Pada bulan Ramadannya untuk lebih gitu. Sehingga Quran ini
jangan menjadi tekstual, hanya sekedar tekstual, hanya sekedar pandai menghafal 30 juz. Itu kalau bisa harus. Iya. Tapi kita tidak cukup kayak gitu. Harus tahu artinya, harus tahu bagaimana konstruksinya dalam ilmu yang kita pelajari. Sehingga Quran itu jadi hidup sekali itu. Iya, tidak sekedar dibaca saja. Tidak dibaca, tidak dihafal. Itu tahapan yang paling rendah itu. Misalnya nomor 1 Iqra, yaitu Iqra. Iya. Katakan aja kita nomor 2-nya ada tadarus ya, satunya tadarus, terus harusnya tahfidz, menghafalkan, ya kan? Menghafalkan. Kalau perlu namanya tafsir, kita tahu bahkan harusnya kan. Tahfidz dengan tafsir itu bisa berbarengan, Ustaz. Misalnya sambil berbarengan. Menghafalkan juga bisa. Betul. Tidak hanya bacaannya, tapi juga artinya. Bahkan sampai tafsirnya itu. Betul. Terus sehingga kita juga nanti mengamalkan sesuai dengan ilmu kita. Sehingga Al-Quran itu dengan standar cara pengambilan ilmu seperti itu benar-benar merasuk dan kayaknya dekat sekali dengan ilmu kita dan kayaknya Nabi Muhammad SAW hidup dengan kita sekarang gitu. Tapi kan kita nggak gitu kan? Iya. Ilmu kita terpisah, ceramahnya di masjid hanya kaitannya dengan ibadah saja, itu nggak salah ya. Tapi harus sudah mulai berpikir lebih sistematis, bahkan lebih berusaha keluar dari sesuatu yang memang kebiasaannya saat ini. Jadi bahwa misalnya ya ada hadis yang menyatakan bahwa menurut ini Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan menulis bagi orang tersebut tiap-tiap jangkauan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun loh ini. Ini Anas bin Malik loh. Lah itu penting itu. Nah, tapi untuk terus motivasi kita ini harus dicantum, kalau perlu ini awal gitu ya. Baik, itu juga sangat, yang dari dulu saya memang sangat memperhatikan itu. Kalau ya bukan jelek ya, tapi Islam tidak sekedar itu saja kok. Misalnya Islam ada banyak yang bisa kita lebih kontekan dengan Quran. Jadi misalnya secara fisika itu juga ada kaitannya ya, apalagi secara psikologi. Jadi misalnya satu saja ya, saya mungkin ini pesan untuk sahabat mulia yang ada di rumah, Ustaz, karena gitu ya. Nanti kita lanjutkan di season kedua, Ustaz. Iya, boleh. Sekaligus ini sahabat mulia yang dirahmati Allah, ini sebagai closing dari Ustaz Mujidin tentang kaitannya dengan menuntut ilmu. Moga Ustaz sampaikan, Ustaz. Iya, jadi gini ya, jadi kita memang setiap orang dari Muslim setiap tahun juga ada proses Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Harusnya kita memang punya grand design penguasaan ilmu yang harus kita kuasai sesuai dengan spesifikasi keahlian kita. Kalau jadi guru fisika ya mengkaji fisika secara Quran. Kalau kita mahasiswa ya masih mahasiswa ekonomi misalnya ya, bagaimana kita juga mengkaji ekonomi perspektif Islam ya, perspektif Quran, perspektif hadis ya misalnya gitu. Terus kita mencoba untuk mendalami secara mendalam, sehingga harusnya setiap tahun kita benar-benar meningkat. Jadi la'alakum tattaqun itu tidak saja kita ibadah makruhnya semakin khusyuk ya, tapi juga penguasaan ilmunya semakin mendalam dan semakin luas, sehingga nanti kiprah kita di lapangan semakin nyata, sehingga benar-benar nyata bahwa Islam itu adalah menjadi way of life gitu. Way of life, jadi pandangan hidup, tapi juga menjadi itu kan huda, petunjuk. Petunjuk dalam konteks kehidupan dunia yang menuju ke akhirat, maupun petunjuk dalam konteks untuk menuju ke akhirat, ilmu bagaimana kita nanti di akhirat gitu. Kan begitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita hidup di dunianya dibimbing oleh ilmu barat. Iya. Terus
ilmu di dunia barat dan nanti maunya di akhirat dibimbing oleh Quran misalnya. Nah itu kan tidak begitu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz Muhyiddin sudah ngobrol di podcast kami katanya yang menuntut ilmu. Sahabat mulia dirahmati Allah, banyak hal yang beliau sampaikan tentu saya tidak bisa menyimpulkan karena luas sekali tadi beliau, bahkan tadi di akhir beliau menyampaikan semangat kita untuk menggunakan waktu bulan Ramadan kaitan dengan ilmu ini lebih bisa kita lakukan dan ada peningkatan ya. Ilmu Quran menjadi satu landasannya, kemudian dikaitkan dengan tadi apa yang mau kita kaji dari Quran itu, karena Quran sumber dari segala inspirasi bahkan ilmu juga saat ini. Baik sahabat mulia, demikian tadi podcast kita edisi Ramadan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah bersama kami dan marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya podcast kami. Monggo Ustaz nggih, mudah-mudahan sehat selalu nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.